Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Tema 4A, indahnya kebersamaan. Subtema 1. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berdoa masing-masing di dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung aja ya kita mulai pembahasan yang pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita dapat mengetahui pengertian bunyi, dan yang kedua adalah agar kita dapat mengetahui sumber bunyi dan sifat perambatan bunyi. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu Foni mau ajak kalian nih main tebak-tebakan. Are you ready? Oke, nggak pakai lama. Let's go. Nah, setelah kalian melihat video tadi, kira-kira yang kalian dengar itu apa ya? Apa? Betul sekali, bunyi. Nah, anak-anak, yang kalian tadi dengar di dalam video adalah bunyi, yaitu macam-macam bunyi dari alat musik. Nah, sebenarnya apakah bunyi itu? Apakah ada yang tahu di sini? Oke deh, langsung aja kita bahas ya. Pertama, kita akan membahas tentang bunyi. Apakah itu? Nah, anak-anak, kita dapat mendengar ketika telinga menangkap bunyi yang merambat melalui udara ke telinga. Tapi sebenarnya apakah bunyi itu? Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Tinggi atau kuat lemahnya bunyi bergantung pada frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Kita bisa mendengar berbagai bunyi. Ada bunyi yang terdengar melengking seperti jeritan, dan ada bunyi yang terdengar rendah. Ada juga bunyi yang sangat kuat seperti bunyi bom, tetapi ada juga bunyi yang sangat lemah seperti suara bisikan. Oke, langsung aja kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama adalah frekuensi. Mengapa bunyi terkadang melengking dan terkadang rendah? Nah, anak-anak, frekuensi adalah tinggi rendah bunyi ditentukan oleh banyaknya getaran tersebut.
Semakin banyak getaran berarti frekuensinya semakin besar. Akibatnya bunyi yang dihasilkan akan terdengar tinggi. Sebaliknya, jika getarannya sedikit, maka bunyi yang didengarkan atau bunyi yang dihasilkan akan terdengar pelan. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Bunyi infrasonik tidak dapat didengar manusia karena frekuensinya terlalu rendah. Tapi ada contoh hewan yang mampu mendengar bunyi infrasonik, yaitu anjing dan jangkrik. Bunyi audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Frekuensinya 20 sampai 20.000 getaran per detik. Selain manusia, jangkrik dan anjing juga bisa loh mendengar bunyi audiosonik. Selain itu, ada juga kelelawar dan lumba-lumba. Ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20 getaran per detik. Nah, manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik karena frekuensinya terlalu besar. Hanya beberapa hewan saja yang mampu mendengar bunyi ultrasonik, seperti kelelawar dan lumba-lumba. Kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi dan mencari makanan. Ternyata ultrasonik juga banyak manfaatnya. Salah satunya adalah manfaat gelombang ultrasonik pada sonar untuk mengetahui kedudukan kapal selam di permukaan laut. Dan pada bidang kesehatan, gelombang ultrasonik digunakan pada alat ultrasonografi atau USG untuk mengetahui kondisi janin dalam kandungan. Ultrasonik juga digunakan sebagai sensor parkir pada mobil. Selanjutnya, amplitudo. Amplitudo disebut juga simpang getar. Kuat atau lemahnya bunyi tergantung pada simpangan getar atau amplitudo. Makin besar amplitudo, maka makin kuat bunyi yang dihasilkan. Pada radio, apa yang kamu lakukan untuk menghasilkan suara yang kuat atau yang lemah? Ya betul, kamu bisa menambahkan atau mengurangi volume suara pada alat elektronik tersebut. Tombol volume berguna untuk mengatur besar kecilnya amplitudo. Kalian tahu kan bagaimana bentuk radio? Namun, bunyi juga dapat merusak gendang telinga. Oh ya, bunyi yang seperti apa ya? Kekuatan bunyi diukur dengan satuan desibel. Bunyi di bawah 75 desibel aman didengar telinga kita. Namun, bunyi di atas 120 desibel jika terus didengarkan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan ketulian. Seperti apa bunyi 120 desibel? Nah, kalian bisa simak contohnya. Dengarkan baik-baik ya. Ini adalah contoh bunyi di atas 100 desibel. Wow, nyaring sekali ya. Pantas saja bisa menyebabkan ketulian. Sekarang selanjutnya kita akan membahas resonansi. Saat petir menyambar, petir menggetarkan udara di sekitarnya. Udara terus bergetar dan cepat menyebabkan energi yang dapat menggetarkan kaca jendela rumah. Gejala seperti ini disebut resonansi. Nah, ini adalah contoh dari gejala resonansi lainnya, yaitu
pada kentongan. Kentongan dibuat berongga agar menghasilkan bunyi yang keras. Lalu juga pada bedug, pada rebana, dan juga pada seruling. Tapi resonansi juga dapat mengakibatkan kerugian loh. Berikut contoh kerugian yang ditimbulkan oleh resonansi. Bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca walaupun tidak terkena ledakan secara langsung. Kemudian, getaran kereta api secara terus-menerus dapat merusak bangunan. Selanjutnya, sumber bunyi. Berbagai bunyi yang kita dengar dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ketika benda bergetar, getaran tersebut akan menggetarkan udara di sekitarnya. Kemudian, getaran udara akan sampai ke telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Nah, ini ada beberapa contoh sumber bunyi ya. Yang pertama ada pita suara manusia, garpu tala, alat musik, dan mesin bermotor. Pita suara manusia. Suara manusia berasal dari pita suara yang bergetar. Di sekeliling pita suara terdapat otot yang menggetarkan pita suara dan mengatur tinggi rendahnya suara. Jika suara menyempit, maka dihasilkan suara tinggi. Jika melebar, maka dihasilkan suara rendah. Coba kalian pegang leher kalian masing-masing dan kalian berbicara. Apa yang kalian rasakan pada leher kalian? Ya, ada getaran kan? Garpu tala. Garpu tala merupakan sepotong baja yang memiliki cabang sejajar dengan ukuran yang sama. Garpu tala dapat menghasilkan bunyi. Caranya, ketukan garpu tala ke sebuah benda keras, maka garpu tala akan bergetar dan mengeluarkan bunyi. Nah, ini juga yang ketiga adalah alat musik. Suara alat musik berasal dari getaran alat musik tersebut. Contohnya sebagai berikut. Nah, ada suara gitar yang berasal dari getaran senar yang dipetik. Suara seruling berasal dari udara di dalam seruling yang bergetar karena ditiup. Dan suara drum berasal dari getaran membran drum yang dipukul. Mesin bermotor. Bunyi deru kendaraan bermotor berasal dari mesin bermotor. Ketika dinyalakan, beberapa logam pada mesin saling bergesekan dan bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Bunyi dapat merambat. Salah satu sifat bunyi adalah dapat merambat. Bunyi dapat didengar karena memiliki sifat tersebut. Bunyi dapat merambat melalui benda gas, udara, benda padat, dan benda cair. Bunyi dapat merambat melalui udara atau gas. Getaran dari sumber bunyi menyebabkan molekul udara di sekitar sumber bunyi bergetar. Molekul udara yang bergetar akan ditangkap oleh telinga dan menggetarkan gendang telinga. Contohnya seperti ini. Saat suara lonceng dibunyikan, maka kita dapat mendengar suara lonceng tersebut kan? Nah, itu disebabkan karena getaran dari lonceng menyebabkan molekul udara di sekitar lonceng bergetar. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, misalnya kaleng, benang, besi, kayu, tanah, dan batu. Bunyi detak jantung pasien merambat melalui benda padat, yaitu stetoskop ke telinga dokter. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat di air menggetarkan molekul-molekul air di sekitar sumber bunyi. Coba kalian ketukan suara batu di ember, lalu kalian dengar. Apakah masih terdengar? Contoh lainnya adalah
Paus dan lumba-lumba dapat berkomunikasi dengan sesamanya karena bunyi dapat merambat di dalam air. Bahkan paus dapat berkomunikasi sejauh ratusan kilometer dengan paus yang lainnya. Wow, hebat sekali ya. Nah, selanjutnya di tugas. Nah, hari ini tugasnya adalah kalian kerjakan ayo jawab halaman 11 nomor 1 sampai 5 dan ayo jawab halaman 18 nomor 1 sampai 5. Ingat, dikumpulkannya di Google Classroom ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Yuk kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Cerdas pikir, cerdas zikir, cerdas berprestasi. Tetap semangat, semangat belajar daring. Sampai ketemu lagi anak-anak dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.